Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kita akan bongkar-bongkar tentang Rizik Syihab ya. Dan kita tahu Rizik Syihab adalah salah satu oknum Habib yang sangat fenomenal karena dia dianggap oleh para Habib sebagai pemimpin, sebagai imam besarnya, imam jumbo, bahkan imam katanya diangkat sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak tuh gelarnya, bahkan netizen juga memberi gelar dia itu, imamnya para oknum Habib yang bikin gaduh. Wah. Nah, saudaraku, bicara tentang Habib Rizik nih, sekarang viral berita tentang Habib Rizik yang mau memba'alawikan atau menjadikan keturunan Wali Songo ini sebagai keturunannya Habib dari Asamat Gon katanya. Dan ini kan kita jadi ketawa gitu loh. Kenapa? Ternyata Habib Rizik juga ikut-ikutan. Artinya apa? Semua oknum Habib itu punya satu visi dan misi yang sama. Nah, kayaknya memang mereka udah diberikan doktrin oleh Robito Alawiyah, organisasi yang menaungi mereka. Nggak peduli oknum Habib yang halus, oknum Habib yang lembut, katanya ya mereka sama punya gaya ceramah yang mirip-mirip. Bahkan kalau soal masalah nasab mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya. Terima kasih saudaraku Abdul Hadi Hanrawi Bawa komentar pertama dan memberi dukungan pertama kali. Mudah-mudahan yang lain juga segera. Jadi saya akan sampaikan video dari si Pak Rizik ya. Bagaimana dia menyampaikan bahwa yang namanya Wali Songo itu azamat kon. Ya ikut-ikutan juga sama dengan Habib-Habib yang juga kita sampaikan yang sama tentang idenya itu ya. Pak Alawi kompak, ya betul ya Pak Abdul Hadi. Apa kompak dah, nggak peduli dia kelompok yang ceramahnya suka provokasi, yang dianggap lembut gitu, sama aja. Ya punya visi yang misi ya sama. Oke saudaraku, saya akan langsung perdengarkan ya dari Bang Rizik. Sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, Wali Songo bukan Ba'alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian. Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya. Ya, coba. Jadi dia menuduh katanya nasabnya Wali Songo diobok-obok. Ya yang mengobok-obok ya kubunya Ba'alawi. Yang ngapain Wali Songo itu dijadikan Ba'alawi? Ya, kurang ajar, suka nuduh orang, nggak introspeksi diri kamu Pak Rizik. Ya, nuduh-nuduh begal nasab. Ngapain begal nasabnya ente, nasab palsu kok mau dibegal, dikasih gratis saja saya enggak mau. Ya. Tidak. Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alwi itu datanya lebih kuat dibanding. Katanya Rizik nih, Wali Songo sebagai Ba'alwi datanya lebih kuat. Klaim sepihak kamu, ndasmu lebih kuat. Itu data dari tulisannya Senugor Gronye, orang kolonial. Ya, yang lebih kuat adalah bahwa Wali Songo itu ke jalur selain masa Matkon itu saya lupa tuh. Ya. Kan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari atau Jailani. Saudara. Nah, ya jadi Hasimi, Bukhari, Jailani itu yang lebih kuat. Bukan ke Zamatkon, ke Ba'alawi. Kalau ke Ba'alawi, jadinya bukan keturunan Rasulullah. Ya, dasar. Dasmu. Ya, jadi saudaraku, sangat menggelikan ya Pak Rizik ini ya. Sangat menggelikan. Aduh, mana tadi? Ya, Masya Allah. Sebentar saudaraku. Hilang lah kawan. Oh ini dia. Ya, jadi tampaknya Rizik Syihab juga ikut-ikutan dari kubunya mereka sendiri ya. Memba'alawikan, ya kan. Habib Rizik Syihab dulu itu seperti Bahar juga, menafikan keturunan Wali Songo. Sekarang Wali Songo mau diba'alawikan. Rame-rame lagi.
Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Ba'alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alwi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari atau Jailani, saudara. Ya, jadi Wali Songo sebagai Ba'alwi sama sekali datanya tidak kuat, bahkan kalau di Ba'alawikan itu jadinya tidak menjadi keturunan Rasulullah, terputus nasabnya. Ya. Polemik nasab makin tak terbendungkan. Para pembela nasab Ba'alawi semakin hari semakin kebingungan untuk membela keabsahan nasab Ba'alawi. Selain bingung mencari data dan fakta pendukung, sebagai penguat hujah mereka, pembela Ba'alawi dibuat mumet oleh tingkah dan pola oknum Ba'alawi dalam membela nasabnya. Bukannya data dan fakta yang mereka jelaskan, justru doktrin-doktrin baru yang mereka narasikan. Bahkan baru-baru ini, salah satu Habib membuat para pembelanya tambah kelimpungan. Dalam salah satu ceramahnya, sang Habib yang diakini sebagai cucu wali oleh Muhyiddin, membuat statement yang menghebohkan dunia pernasaban. Habib tersebut mengatakan dengan gahar dan cadas bahwa nasab Ba'alawi tidak dinafikan oleh 4 imam besar mazhab Islam, yaitu Imam Hanafi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Ya, padahal 4 imam besar itu usianya jauh lebih tua dari Ba'alawi. Itu adalah salah satu cucu dari Habib Soleh yang tinggalnya di Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ya. Padahal kita semua tahu, rentang hidup keempat imam ini berbeda bahkan ratusan tahun dari zaman Alawi bin Ubaidillah hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang saat itu belum dilahirkan ratusan tahun ke depan kita sudah dapat mensahihkan nasabnya, dan bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal ratusan tahun? Kalau Habib seperti ini, ceramahnya juga bohong-bohong tapi tidak diketahui orang, wah bisa pembodohan ini. Tapi kalau kita akhirnya terus tahu ini adalah kebohongan, ya kita suarakan supaya orang tidak terdoktrin, ya. Dapat mensahihkan nasab kita saat ini. Itu sungguh sangat mustahil dan ajaib. Tapi apalah bagi Bani Alawi semua hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, salah satu contohnya adalah yang kita bahas dalam topik kali ini. Duriyah Wali Songo dulu tak diakui, kini dipuji oleh keturunan Bani Alawi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya untuk mengamankan kerajaan nasabnya dari kehancuran dan kerungkadan. Dulu dengan sangat gahar dan sombongnya Habib menyatakan bahwa keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia terputus dan tidak ada keturunannya di Indonesia tercinta ini. Bahkan dengan pongahnya mereka menantang untuk membuktikan baik dengan data dan fakta, bahkan dengan tes DNA. Nah, yang menantang tes DNA ya Rizik Syihab sendiri, saudara. Tapi sekarang kita tahu bagaimana Muhyiddin seperti Idrus Ramli dan teman-temannya itu mengharamkan tes DNA, termasuk menantunya Rizik Syihab. Ya, jadi Rizik Syihab ini memang mulutnya ini bau busuk banget nih. Kurang ajar. Lihat video berikut. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Kan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Begitu keturunan Wali Songo menggugat dan kembali gap. Nah, itu mulut busuknya si Rizik dan Bahar ya. Sekarang dites DNA dia takut ya. Ya, itu kan kalau kalian masih percaya dia sebagai cucu Nabi, itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa ini. Perlu diperiksakan kejiwaan.
Bukan tes DNA sebagaimana yang dianjurkan oleh imam besar mereka Habib Rizik. Keturunan Ba'alawi kembali membalikan fakta dan membuat fatwa bahwa haram hukumnya membuktikan nasab dengan tes DNA. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'ala al-jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Tidak selesai sampai di situ. Ya, seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan, melarang Habib Ba'alawi ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa ada tes DNA yang menunjukkan hasilnya sebagai keturunan Rasulullah. Ya, kita harus balik omongannya si Hanif Alatos. Kita lawan, kita balik. Mereka kembali membuat narasi jahil dan membuat fitnah dan hinaan dengan mengatakan Duriah Wali Songo yang menggugat sebagai pembegal nasab. Keadaan telah berbalik kepada keturunan yang hanya membanggakan nasab untuk yang membegal nasab adalah Ba'alawi, membegal nasabnya Ahmad bin Isa Al-Abah. Ya, itulah yang sesungguhnya membegal nasab yang sudah turun-temurun dan berabad-abad orang nggak sadar, baru terbongkar sekarang. Ya, ingat itu, yang sesungguhnya membegal nasab, bahkan rampok nasab adalah Ba'alawi. Nasabnya Ahmad bin Isa dibegal. Anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah kan hanya ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Ngapain ada Ubaidillah? Itu tokoh fiktif, ya. Ini harus terus kita gaungkan, kita sosialisasikan. Telah berbalik kepada keturunan yang hanya membanggakan nasab untuk kehormatan dan pendawiran. Mereka terpojok saat ini, dan dengan keahlian tipu daya mereka, mulai mereka membuat narasi menggelikan kepada para Duriah Wali Songo yang menggugat. Jadi memang mereka itu punya keahlian membohongi umat. Ceramah-ceramah yang bohong, tipu daya banyak banget, ya. Sadarlah para muhibbin, kalian jangan mau dibodohin. Haram sudah meyakini Habib sebagai keturunan Rasulullah. Bahwa itu ada kelakuan orang bayaran dan pemecah belah umat Islam. Strategi mereka jalankan dengan mendekati sebagian Duriah Wali Songo yang pro terhadap mereka, dengan cara mengakui mereka sebagai Duriah Nabi dari jalur Wali Songo Ba'al. Nah ini ya, dia di kelicikan mereka itu, Ba'alawi itu mendekati keturunan atau Duriah Wali Songo yang pro dengan Ba'alawi. Kan masih banyak tuh oknum-oknum, apalagi itu ada seorang ketua PBNU yang ngaku Duriahnya Sunan Giri. Lalu dia ngomong Sunan Giri Ba'alawi, Asamat Kon. Ya, ini kan kedunguan akut namanya. Tujuannya apa? Tentunya tanpa kita sadari ini akan terjadi benturan di antara kalangan Duriah Wali Songo yang pro dan kontra keturunan Ba'alawi. Diam, saudara! Habib Rizik dengan lihainya memerankan peran ini, dalam salah satu kajian nasab yang mereka selenggarakan, keturunan Ba'alawi mengundang beberapa Duriah Wali Songo yang tentunya pro kepada Ba'alawi. Ya itulah kelicikan Rizik Syihab, saudara, memainkan tipu-tipu, memainkan adu domba. Lalu dimulailah misinya. Buya Qurtubi sampaikan, kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab jangan diumum-umumin, kalau perlu nih itu bagus jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan, ya kuat. Semua Sunan Gunung Jati, itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun-temurun, dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab Wali Songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah, dia sambung ke tengah-tengah, oh saya dari Maulana Yusuf juga, cuman Maulana Yusuf dia punya anak juga yang namanya Anu, ini dikarang-karang, saudara, nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi, saudara, banyak yang mencuri nasab, saudara. Nah dulu para habaib begitu juga, sama. Ya benar, dulu para habaib begitu juga sama. Apa? Mencangkokkan nasab habaib Ba'alawi kepada Ahmad bin Isa Al-Abah. Itu juga nyuri nasab namanya, Bung. Nyuri. Saudara, pada awal datang,
Cuma bedanya habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Asmatkan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya ya ikhwan. Ini yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib, banyak turunan habaib ini rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata ya ikhwan. Ada orang dia ngaku alih terus dari dari Aceh. Satu kampung alih terus semua. Udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui beda tuh ya ikhwan. Nah kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku alih terus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu, saudara. Enggak semua bisa melapor. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos. Mau beranak di ujung hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan nggak ada. Nah kadang-kadang kabar itu lambat ya ikhwan. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua. Tapi setelah itu hubungan kami putus. Kami nggak tahu nih dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya. Kan mesti diperiksa. Saya bin A, bin B, bin C, ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah, Robito mesti buktiin, betul gak dia anaknya si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Ya, dan yang lagi jadi masalah lagi adalah, yaitu dia ngaku cucu Nabi. Silakan kalian mencatat nasab Anda, tetapi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya kalau sekarang kan sudah sahih itu keturunannya Ubaidillah, bukan keturunan Sayyidina Ali. Aduh. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah Anda boleh lihat lah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito. Ya, dan kita nggak perlu ya, jadi nasib dan nasib itu nggak perlu ada di Nusantara nih. Ya, kita perjuangan kesetaraan, saudara. Ya, jadi yang namanya Bapak Rizik Syihab ini sebagai orang yang dianggap sebagai imam besar ya, imam besarnya Ba'alawi di Nusantara, imam jumbo. Ya, dasarnya apa gitu heran saya. Dan itu ngaku-ngaku imam besar lagi, umat Islam. Nggak usah pakai imam Islam lah. Imam besarnya Habib gitu kan enak gitu. Jadi saya sebagai umat Islam yang nggak merasa memiliki imam besar seperti Bapak Rizik Syihab, ya nggak terkecewa gitu loh. Ya, saya nggak merasa diwakili dia sebagai imam besarnya gitu. Umat Islam, saya umat Islam nggak merasa tuh. Ya, kita lanjut ya. Sebentar, masih ada yang lewat nih ya. Kita lanjut saudara. Ini sudah, yang lewat sudah lalu nih. Mudah-mudahan menghibur kalian ya. Datangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh. Mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada. Nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Bali. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini, habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul?
Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ya, Habib Rizik ini ngaku-ngaku juriah Nabi Rasulullah SAW. Ya, juriah dari mana? Ngaku-ngaku dari mana? Lo ngaku dari kandang kebo. Astagfirullah, Bang Rizik, boya introspeksi ya. Jadi saudaraku, tadi klaim dari Bang Rizik yang mengatakan ada makamnya Ahmad bin Musa Al-Muhajir, ya kan? Nah ini semuanya bohong. Ya, itu adalah cipta kondisi Ba'alawi supaya orang sedunia ini percaya bahwa Ahmad bin Isa Al-Abah itu benar-benar hijrah ke Yaman, sehingga dibuatlah makam palsu di Yaman. Ya gelarnya dirubah, ditambahi Al-Muhajir, sehingga Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Supaya orang sedunia percaya bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir benar-benar hijrah ke Yaman. Dan itu semua nggak terbukti berdasarkan kajian ilmiah. Nah itu saudara. Ya lanjut ya. Oke. Lanjut. Ya, jadi saya katakan lagi, kita tolak apa yang dinyatakan oleh Bang Rizik Syihab. Ya, katanya di Yaman ada kuburannya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu tidak benar, itu kuburan palsu. Supaya orang sedunia percaya bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini bukan Al-Muhajir sebenarnya, Al-Abah ini benar-benar datang ke Yaman. Itu kan cipta kondisi, membuat makam palsu untuk meyakinkan orang sedunia biar percaya gitu. Ya, kita lanjut ya. Jadi itulah kelicikan Konum Habib. Itu diantara yang ingin saya mau sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, saya minta waspada. Zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Lagi-lagi ya, istilah begal nasab ini benar-benar membuat telinga kita itu rasanya peka, ya. Yang jadi begal nasab itu ya kelompok Ba'alawi, begal nasabnya Ahmad bin Isa Al-Abah. Nah itu jelas yang pertama. Kemudian ya dia itu tidak ngerti bahwa bangsa Indonesia itu tidak semuanya bodoh. Ya. Bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara, paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Lalu bomingan. Di Timur Tengah, kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus, di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada. Nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini, habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ayo gawadan mana? Ada begal motor,
Ya sudahlah. Yang penting kita tahu maling teriak maling, begal teriak begal ya, rampok teriak rampok ya ini. Dan kita tidak minat sama sekali jadi Habib. Ya, saya tak minat sekecil pun jadi Habib. Ngapain jadi Habib ya? Palsu lagi. Ya dikasih gratis saja saya nggak mau kok. Dibayar aja saya nggak mau, apalagi suruh bayar. Ya, dibayar saja untuk jadi Habib, saya nggak mau. Ya, tuh dengerin tuh. Aduh, saudara, lucu banget nih. Wow, banyak ya yang hadir hari ini. Wah, banyak nih. Oke, kita coba baca satu persatu ya. Dari Abdul Hadi Hanrawi Bawah, Ba'alawi Koplak. Kompak ya, sorry. Dari Markis, Ba'alawi Gedabrus, omong doang, Rejek, apa ini, pemutar balik sejarah, ya, penjahat. Kemudian ada Bagus Sutrisno. Sebelum ada Ba'alawi masuk ke negeri ini, Sunan Kalijogo udah mengislamkan negeri ini. Ba'alawi masuk ke sini ajak Belanda. Ba'alawi itu termasuk penjajah spiritual. Kemudian Garuda Sakti mengaburkan sejarah nasional RI adalah kejahatan terbesar abad ini. Dari Saryo, Jik, Wali Songo sesama Wali Songo gak ada masalah. Yang obok-obok Wali Songo teman-teman kamu, Jik. Wali Songo ya teman-teman kamu, Jik. Oke, Wali Songo Ba'alawi, oh no. Ya bukan Ba'alawi ya, kita dikasih gratis, oh kok gratis. Dibayar aja agar di Ba'alawi, saya nggak mau jadi bangsa Indonesia, para rakyat ini. Jangan kali itu seneng ya kalau di Ba'alawikan gitu. Wah, seneng buku cucu Nabi. Bukan. Ba'alawi bukan cucu Nabi berdasarkan kajian ilmiah. Ya, Garuda Sakti mengaburkan sejarah, sudah tadi ya. Kejahatan. Kemudian dari Rasid, ya Ba'alawi tukang memutarbalikkan fakta. Nah, yang begal nasab itu Ba'alawi ndasmu. Ya, lucu banget teman-teman ini ya. Siswanto, Rejek Gedabrus, berhentilah Jek jadi pembohong ya. Harus sudah waktunya taubat ya harusnya ya. Tapi gimana ya, mereka memang terlalu pede gitu, kepedean gitu. Yang aku cucu Nabi. Haram hukumnya memasukkan anak kita ke pesantren milik Habib Ba'alawi, takut kena doktrin saudari. Benar, Garuda Sakti. Rizky, dari Rizky, orang model begini yang sekarang dipercaya. Ya itulah, udah mencela-mencela kok dipercaya gitu loh. Yang sekarang katanya ini dari kubu mereka mau mendirikan partai. Oke, Garuda Sakti, haram hukumnya memasukkan anak kita, sudah ya. Gustri, sudah lama itu terjadi, hanya di tempat Kanjeng Sunan Kalijogo yang tidak bisa masuk. Karena tidak Arab. Yang Indonesia itu nasab biologis. Oke, terima kasih. Dari Nur, udah tes belum? Kayaknya belum tuh. Ya, reject itu, aduh Gedabrus kok dipercaya ya. Nyata-nyata dia ngomong tes DNA, tapi dirinya sendiri nggak mau tes DNA. Gimana coba? Garuda Sakti, haram hukumnya memasukkan anak kita ke pesantren milik Habib. Ya, setuju saya itu. Nusantara memiliki banyak pesantren yang diasuh oleh kiai Nusantara ya. Kemudian dari Alifa, ingat ucapan Gus Dur, tangkap Habib bajingan, baru damai Indonesia. Dari Garuda Sakti, doktrin Habib Ba'alawi mematikan akal sehat, saudari. Dari Wahyu itu warga NU yang banyak terpapar Habib. Ya, banyak banget ya, warga kultural, Nahdien kultural. Kemudian Alifa, Habib tamu dadi ratu, PBNU pribumi dadi babu. Miris, petinggi PBNU pada tidur. Ya mungkin karena terhipnotis. Terhipnotis doktrin Habib. Ya, Bagus Sutrisno, terima kasih. Percaya sama Rizik musyrik. Ya, betul. Ya, pada saat Rizik Syihab itu sedang populer-populernya waktu itu ya, wah banyak sekali itu pesan-pesan di media sosial. Kalian harus mengikuti kata-kata Rizik Syihab. Kata-kata Rizik Syihab itu adalah sabda Nabi. Itu adalah pesan Nabi. Waduh, parah.
Termasuk Bang Kurtubi Jailani itu kan juga sampai menyimpan rambutnya Rizik Syihab tuh. Rambutnya Rizik itu sampai digunting, disimpan, jadikan jimat kali. Penuh barokah ya, dipercaya penuh barokah, memberi keberkahan, membawa rezeki gitu ya. Itu pada waktu dulu ketika banyak orang yang sudah tahu sekarang bahwa Mbak Alawi bukan keturunan Rasulullah, mungkin pada jijik itu nyimpen barang-barang miliknya Habib ya. Ayo, siapa yang masih nyimpen tisu yang ada keringatnya Habib? Siapa? Buang tuh. Untuk apa? Saya jamin hidupmu akan lebih baik dan lebih tenang dan damai. Yang nyimpen siwak bekasnya siapa tuh? Bahar. Buang aja tuh, lihat tuh yang kaya raya menikmati hidup, pamer kemewahan ya, hedonis. Ya si Bahar tuh, lihat foto-fotonya di medsosnya dia itu. Ya, pamer mobil mewah, rumah mewah gitu. Enggak, saya enggak iri. Apain saya iri sama dia tuh. Oke. Kita lanjut ya. Dari Agung Nugroho, seperti Mbak Alawi ditempelin. Pusaka Nusantara Wali Songo diakui dibalawikan, tapi keturunannya tidak diakui. Begitu keturunannya mengakui, langsung dipersekusi, dikatakan palsu, selalu dipermalukan di medsos. Nggak usah malu. Siapapun keturunan Wali Songo, kalian harus bangkit ya. Kalian harus buka suara. Jangan mau dibungkam dengan doktrin Mbak Alawi. Mereka bukan keturunan Rasulullah, Mbak Alawi itu ya. Astagfirullahaladzim. Dari Bang Supardi. Jualan minyak wangi saja, Imam Jumbo. Dia kalah sakti sama Mbak siapa itu yang dari artis itu ya. Mbak Nikita Mirzani. Tes DNA dulu seperti yang diinginkan, tapi Jumbo bilang tes DNA haram. Itu menantunya juga mengharamkan sekarang. Ya mungkin dapat perintah dari mertua. Dari mertuanya kali. Ashari, terima kasih udah biar nggak ribut. Ya biarin aja deh. Oke. Dan kita lanjut ya, siapa ini yang belum? Robito organisasi politik jelas ya, iyalah dia itu kamuflase aja. Dari Sambali terima kasih sudah hadir menemani kita. Ada dari Baldaduk. Hehe, yang paling tepat seharusnya pemerintah membuat aturan Habib-habib itu dilarang hidup di bumi. Malah Hanif itu bilang disuruh membuat aturan melarang tes DNA. Aneh. Kemudian dari penampakan nih, terdaftar dalam Robito Alawiyah berarti masuk anggota LSM-nya penjajah Belanda yang bergolongan DNA haplogrup G besar. Robito itu tempat mendata keturunan Nabi yang palsu-palsu karena semua masalah di Indonesia. Deal. Dari Bang Somad, Habib Pana Rizik makhluk tak berguna. Pembuat gaduh. Robito dibuat apa nih? Zaman Belanda, antek Belanda, keturunan Yaman itu numpang di Indonesia. Makhluk keturunan Yaman gak ada guna, tukang buat gaduh. Ya mudah-mudahan bertobatlah setelah kita sampaikan video-videonya seperti ini ya, kita bongkar-bongkar ya. Dari Semut Kota, Imam Kebo, bongsor, Syihab lagi bersandiwara. Ya itulah, kalau memang beliau nggak mau dibilang kebo-kebo ya nggak usah pakai istilah kebo-kebo ya. Dia bilang tesis ke Imaduddin katanya ilmiah dari mana? Ilmiah dari kandang kebo. Apa nggak kurang ajar? Ya itulah namanya menanam akhirnya menuai. Ya dari Semut Kota, terima kasih. Yang palsu itu Habib. Dari Pak Arbianto, terima kasih. Penjual minyak ngaku Habib, ye unyil. Dari Bang Andi, ye cebol berani kak tes DNA, ye biar jelas nasabnya. Para garangan berjubah imigran Yaman. Imam Congor Jumbo, kalau Rizik begal nasab. Doktrin KB Pak Alawi mematikan akal sehat saudari. Ya, muter-muter bingung kali. Terima kasih Mbak Tila. Bang Lalurusan, Rizik ngaku Sayyid, ye. Ya. Kemudian Habib Alawi, Habib sesat. Waduh. Dari Bang Bagus, terima kasih. Dari dan dia Habib asli. Bos, asli kacung Belanda. Habib asli bos, asli kacung Belanda. Ya.
Habib Ba'alawi antek Belandi, saudari. Siapa sebenarnya HRS itu? Ya, Habib bohong, ying. Lo mau lari kemana, Beb? Kak Beb, lo semua itu ibarat makhluk buangan karena kesana kemari isinya full gedabrus. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sadar ya. Mudah-mudahan tidak lagi ada oknum Habib yang suka menghina-hina ke Nusantara ya. Kita berharaplah kita damai seperti dulu lagi. Dari Asep, namanya juga gerombolan apa nih, kardus, sukanya memecah belah. Seharusnya diusir, jangan ada di Indonesia. Kemudian dari Bang Lalu Ruslan ini, ada oknum Habib rampas istri orang. Ye, yang lucu itu kapan hari yang diceritakan oleh Gus Ubat Aminullah tuh di daerah mana tuh ya? Garut mana tuh? Pokoknya adalah ceritanya kapan hari sudah kita konten juga tuh. Seorang Kiai Muhyiddin istrinya diminta oleh Habib, ya dikasihkan karena diancam tidak mendapatkan syafaat. Cerita-cerita gitu sekarang banyak, apalagi mungkin yang tidak terbongkar ya, yang tidak terbongkar mungkin banyak. Masalah-masalah gitu kan malu, wadi gitu, pasti dirahasiakan. Kecuali kalau kemudian ada kasus itu terbongkar gitu, itu pun 1-2 aja. Seperti yang ada di kasus di Pabuaran Wetan itu, Habib Thoha bin Yahya itu, nah itu pun terbongkarnya kan karena kebetulan. Coba yang tidak terbongkar, yang diem-diem di belakang layar gitu, siapa tahu, wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hatilah kalian, hati-hati yang jadi muhibin itu, hati-hati. Ya, bahkan ada kisah dari Kiai Haji Nur Ihya itu, katanya ada dengan modus diajak ziarah ke wali. Tapi nggak dijak pulang tuh. Ya Allah, ada aja. Ya, astagfirullah. Ya, jadi siapa lagi nih? Wow, banyak sekali saudara-saudara yang apa ini? Apa komentar? 1L. Mana ada Habib alim, mereka baca kitab saja tidak bisa kayak si Bahar Smith, baca Al-Quran saja tidak bisa. Contohnya si Umar bin Hafiz. Lah banyak saudaraku, bahkan Kiai Madudin menyampaikan yang sekelas Abah Lutfi saja itu nggak disebut sebagai ulama, beliau hanya penceramah. Karena dianggap juga tidak bisa baca kitab. Kalau nggak percaya dibuktikan. Maksudnya Habib-Habib, kalau Anda pengen disebut ulama, ya harus membuktikan dulu baca kitab satu-satu. Bahar lebih jahat dari 100 setan. Wah, dari si Fansi. Musa Al-Fatah, terima kasih. Hanya Kurofat dan Kuburiun yang kena prank. Habib adalah panggilan atau sebutan untuk pengemis atau penipu. Wah, keras nih ya. Rizik dan Bahar lebih jahat tadi sudah. Nah, dari siapa nih? Bang Lalu, makna pemimpin itu adalah di balik jubah yang putih bersih itu ada kebusukan yang tersembunyi. Dari Ahmad Sapri, congornya tajam, hati-hati. Ada dukungan dari luar negeri supaya Indonesia terpecah belah. Itu berani ada dari luar negeri. Ya mudah-mudahan bangsa ini tetap damai ya, jangan terpecah belah ya. Garuda Sakti, Blangkon beli di mana Pak D? Beli di Shopee. 1L, Ba'alawi sama sesatnya dengan Ahmadiyah dan Wahabi. Ya, ada lagi Muhammad Al-Ghazali, Bahar bin Silit. Jangan tanya tes DNA, tanyakan aja. Komentarnya lucu-lucu nih. Wow, banyak sekali nih yang hadir nih. Sudah lewat 39 menit loh. Siapa ini? Dari Arek Berkuli. Sayang kita dijadikan guyonan. Sayang kita jadikan guyonan, seharusnya diusir migran. Kita sendiri banyak yang miskin, kerja susah, makanya kiai ulama kita bersatu. Jangan nyepelekan, bener lah. Memprihatinkan ya, para Habib ini. Bangsa ini banyak yang susah, didawirin lagi sama mereka. Dengan jaminan surga ya. Reject begal apem. Reject kebo begal apem mana. Ada saja nih komentarnya lucu. Mana ada Habib alim, mereka baca kitab sudah tadi. Wow. Astagfirullahaladzim, terima kasih. Bang Argo Winarno. Allahu Akbar, astagfirullah. Terima kasih ya kehadiran Muhibin nih. Terima kasih Muhibin, Argo Winarno. Wah, tolong lebih banyak lagi dong teman-teman kalian datang sini.
Jadi begini saya bacakan komentarnya Argo Winarno. Channel ini nggak perlu diikuti, malah menambah dosa gibah. Saudara, kalian itu harus tahu ya, soal gibah itu ada yang wajib hukumnya. Ada kiai saya juga punya sanad ilmu kiai itu. Ya, gibah itu wajib kalau sudah hubungannya dengan masyarakat. Tujuannya apa? Sebagai dalam ilmu sosiologi disebut sanksi sosial. Jadi di dalam ilmu sosiologi itu ada. Jadi salah satu bentuk sanksi sosial kepada oknum yang melakukan penyimpangan dan merugikan masyarakat itu adalah menggunjing, itu menggibah. Supaya apa? Supaya dia itu malu dan tidak mengulangi perbuatannya. Supaya apa? Untuk mengantisipasi supaya nggak tambah korban. Begitu. Ya, ini hubungannya sama sanadnya Rasulullah. Kalau kalian ngaku-ngaku jurian Nabi, tidak usah publikasi, diem saja di hatimu masing-masing. Benar-benar hanya mencatat silsilah keluarga Anda, nggak usah mengkapitalisasi nasab, ya ceramah di mana-mana dan di medsos, nggak ada masalah. Anda mau ngaku-ngaku cucunya siapa, cucunya Fir'aun, cucunya siapa, nggak ada masalah. Asal kamu tidak merugikan orang, pamer di depan orang, ya nggak ada masalah. Tuh dengar, ya dulu keturunan Rasulullah dari Wali Songo nggak ada yang pamer-pamer, nggak ada masalah jadinya. Ya menjadi rahasia keluarganya sendiri. Tapi lihat Oknum Habib Ba'alawi itu, di mana-mana keluar-keluar minta dimuliakan. Dia kapitalisasi supaya mendapatkan kemuliaan, keuntungan sosial, ekonomi, politik. Ekonomi supaya bisa mudah ndawir kemana-mana, sosial biar dihormati. Politik supaya bisa memobilisasi massa. Wah. Biar bisa demo berjilid-jilid. Apakah kurang ajar tuh? Jadi yang kita sampaikan setuju dengan rujukan yang diberikan oleh Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Bahaya, gitu loh. Jadi ada juga ilmu sejarah. Tahu nggak ilmu sejarah? Ada sejarah Indonesia, sejarah umum, sejarah dunia. Ada sejarah Islam. Sejarah itu bicara gibah itu isinya. Ya, banyak gibahnya itu sejarah. Ada sejarah kontemporer. Nah, sejarah kontemporer yang dibicarakan apa? Ya kasus-kasus aktual. Pak Jokowi dibicarakan, dianalisis. Itu gibah juga. Ente ini punya ilmu apa enggak? Ya jelas enggak lah, namanya muhibin, kurang literasi. Dia kan hanya mengkonsumsi doktrin dari Ba'alawi. Sorry bro, I love you. Sorry. Saya nggak menggurui Anda bro. Ya kan, gitu loh. Kita lanjut dari Bianto Ajeng. Maju terus Pak Kiai, serukan kebenaran. Dan kebenaran jangan dikadal-kadalin kadrun-kadrun Habib Ba'alawi. Yaman, Yahudi, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, termasuk Muhibin tadi. Atau jangan-jangan Habib ya, nonton channel saya, pura-pura jadi Muhibin bisa jadi. Ya, jadi saya itu punya teman-teman yang beraneka macam, saudara. Ada yang Muhibin juga banyak, ya. Ada Muhibin itu ngelaporin saya ke pimpinan saya, ada sudah saya ceritakan tuh kan ya. Saya bilang ini urusannya adalah NKRI, ini adalah menjaga NKRI, perjuangan menjaga Pancasila untuk edukasi. Kita nggak membenci siapapun. Siapa bilang saya membenci Habib? Enggak. Saya cinta kepada Habib. Saya membuat konten ini adalah wujud cinta saya kepada Habib, cinta sesama manusia, bukan cinta kepada jurian Nabi. Saya hormati sesama manusia. Ya, saya menghormati Habib bukan karena dia cucu Nabi, bro, karena dia adalah sesama warga bangsa. Kita hormati. Kalau dia punya ilmu ya kita hargai ilmunya. Begitu. Ada tuh Pak Quraish Shihab, wah luar biasa. Ya dari Garuda Sakti, haram hukumnya ziarah ke makam Habib Ba'alawi. Waduh, keren. Jack Prawira Negara, terima kasih. Ahmad Dainuri, Bebeb kalau punya otak mesti dah pulang dari berimigran di Nusantara. Mana dia udah nggak mau tuh, mana mungkin mereka pulang. Ya saudaraku, dia akan tetap bagaimana caranya untuk sukses dan eksis di Nusantara. Ya kan mereka udah datang di sini, ngapain dia pulang? Ya pasti pikirannya begitu, pengen terus sukses, eksis, kalau perlu menguasai gitu. Menjadi penguasa dengan berbagai macam cara.
Ya, oknum-oknum ini memang kurang ajar. Ya, Musarofan terima kasih. Bib Yahya Alim, nggak koar-koar, jadi nggak usah difitnah ya. Wah, mana saya memfitnah? Ini ya, Muhibin apa enggak nih? 180 derajat dengan Rijik Bahar Smith yang sering gembar-gembor. Lawang saya Rijik aja nggak saya fitnah kok. Mana saya memfitnah Rijik, memfitnah Bahar? Cek video saya. Semua video saya ada rujukan, ada sumber, ya, nggak ngarang. Semua yang saya katakan itu ada sumbernya. Karena dasar kita itu benar-benar memegang namanya ilmiah, ya, nggak boleh ngawur. Oke saudara, terima kasih. Kalau itu Muhibin, saya ucapkan terima kasih kehadirannya Muhibin ya. Dari Bang Sami Mawon, Bogor, bakal sepi nih kawin kontrak. Kaum Mbak Alawi nyaman. Ya mudah-mudahan lah. Karena memang ternyata Mbak Alawi itu macam-macam ya, ada yang Syiah, ada juga tuh ya. Dari Murodanang, Malang hadir, Rijik sama dengan Sutiran, Rijik sama Sihab Sutiran, BS, sama dengan barang sutiran atau barang demit, usir saja para Habib Dolawi. Wow, ngaku keturunan, astagfirullahaladzim. Ya kalau bahasanya Pak Putut Haryanto itu di Bali, saya pakai bahasa Bali aja ya. Ngaku keturunan kok kenyangan. Kalau bahasa Balinya kalau nggak salah kenyang, itu kenyang. Ngaku kenyangan, gak bahaya tah? Oh, bahaya itu. Kalau kenyangan, apalagi di kandang kebo. Bisa kebo dapat jadi sasaran itu. Astagfirullahaladzim. Sorry Bang Rijik, I love you Bang Rijik ya. Dari Lalu Ruslan, Bang Lalu jangan sok suci bilang ini gibah. Lidah Habib itu yang banyak gibah lah. Apalagi gibahnya bohong. Astagfirullahaladzim. Oke, Rijik kebo mau begal nasab Wali Songo. Habib Alawi hidup mewah dari kotak amal dan donasi dari Guredo Sakti. Dari Uci ya, puguh dia Rijik kebo begal nasab Nusa Bencana. Apa ini? Astagfirullah. Rijik kebo mau begal nasab Wali Songo sudah ya tadi. Habib Alawi hidup mewah sudah ada tadi ya. Kemudian dari Noro lanjut biar masyarakat paham. Kita umat muslimat harus lebih cerdas dan menimba ilmu dari banyak ustadz ya. Ya jangan maulah demo-demo ngapain, apalagi ibu-ibu mama itu. Tadi di channel Tanda Kejadian saya sampaikan tuh ada mama itu demo, astagfirullah gitu ngajak-ngajak perang gitu kan. Mereka itu benar-benar kurang ajar itu. Membodohi para emak-emak itu. Kasihan suaminya ditinggal demo gitu kan, atau keluarganya, anak-anaknya ditinggal demo. Dari Arfi Channel, terima kasih Bang Arfi Channel ikut gabung Mas, salam dari Kendal. Terima kasih Kendal. Kemudian dari Wong Kulonan, saya pernah bermimpi bertemu Pak Habib, mereka sedang memarahi saya lalu tiba-tiba para Habib mencet. Di jubahnya, apa ya maknanya mimpi? Nggak tahu, saya bukan ahli tafsir mimpi. Astagfirullah, lucu-lucu nih teman-teman ini ya. Nah, ya jadi Pak Rijik ini begal apem, begal nasab gitu ya, macam-macam nih. Woi Habib, sisir mulut kalian, ye. Musa, dari Bang Musa, jangan mengkultuskan nasab, kembalilah pemahamannya ke salafus soleh. Ya pokoknya kita kalau mengingat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madidin Nusman, jangan gampang husnuzon ya. Kemudian jangan mengkultuskan, jangan fanatikme berlebihan, jangan taklid buta. Itu menjadikan kita akan mudah dibodohin oleh oknum-oknum itu ya. Jadi siapa nih? Banyak banget, gak habis-habis nih. Dari Wong Kulonan sudah ya. Mana nih? Sudah. Oh alhamdulillah nggak habis-habis. Dari Murni. Habib ulama harus dihormati, tapi yang sebatas kita menghormati, tidak berlebihan. Sampai cium kaki dan menerima mental-mental doktrin, apalagi harus ada setoran-setoran. Nah itu baru. Terima kasih Bang Murni Suyono ya masukannya. Itulah mereka mengotori diri sendiri dengan perilaku, dengan tutur katanya ya, katanya sendiri. Ya, Habib itu muka tembok.
Nggak tahu malu walaupun pribumi udah 80% udah sadar nggak mungkin pulang ke Yaman ya. Kan udah terlanjur enak di Nusantara kan ya. Dari Sofian, orang boleh bergibah atau menceritakan perbuatan buruk orang lain, membongkar ulama yang melakukan kesesatan dan perbuatannya dikhawatirkan akan menjerumuskan umat. Ya, terima kasih Bang Sofan. Kang Ayah, parah, Habib sedang nangis berjamaah mikirin masa depan yang suram, tak bisa lagi dawir. Ya, kita berharap generasi penerus bangsa ini, mereka tidak menjadi muhibin ya, mudah-mudahan tidak menjadi budak spiritual dari oknum-oknum ini. Saya berharap banget para generasi muda kita, penerus bangsa ini punya jiwa-jiwa merdeka dalam banyak hal ya. Merdeka spiritualnya, merdeka ekonominya ya, merdeka sosial politiknya, benar-benar kita harap. Maka kita ajari bangsa ini, kita ajari generasi muda untuk selalu berpikir merdeka. Tidak berpikir ya berada di ketiaknya Habib-Habib Ba'alawi, berada di celakangannya oknum-oknum Habib ini. Ya, keselamatan bangsa ini tidak di bawah mereka, tidak tergantung mereka. Sehingga ada doktrin yang sudah viral ya, bahwa Habib membawa keamanan, keselamatan. Kalau Habib tidak aman, Indonesia ini tidak aman. Tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tapi bumi akan dihancurkan. Itu semuanya doktrin. Ya, harus kita lawan. Nah, oke, Gembala Jiwa. Terima kasih. Semangat Pak Kiai, ungkap terus kebenaran dan jangan nutup-nutupi Indonesia negara ideologi Pancasila, negara yang berketuhanan, bukan negara agama yang esa. Luar biasa, terima kasih Bang Gembala Jiwa. Ya, semangat dan supportnya untuk kita. Kemudian dari Bang Putut ya, Kiai NU belajarlah dari Kiai Muhammadiyah yang nggak kenal Habib. Nah itu bahkan saya dapat istilah baru kan dari Buya Syafi'i Ma'arif. Ada budak spiritual kan dari beliau itu istilahnya. Ya, semut kota bila pengen jadi Habib harus lulus uji berdusta. Kalau pribadi jujur gagal jadi Habib. Syarat jadi Habib harus piawai berbohong. Ya. Wow, alhamdulillah saya kira sudah ya tuntas ya. Dari Bang Lalu Ruslan, Habib suka apem ya, copetan. Hari kebo mau begal nasab. Oke saudaraku, mau begal nasab, Wali Songo. Ya saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan. Kalau ada ketidaknyamanan, sekali lagi mohon dimaklumi adanya. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet. Kalimat bisa terputus atau tidak jelas ya. Oke, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI Hargawati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam damai, kerukunan, kita jaga persaudaraan. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!